Bagaimana cara mengajar yang efektif? Mengajar dilakukan oleh seorang guru, sedangkan belajar dilakukan oleh siswa. Guru berusaha sebaik mungkin bagaimana agar setiap materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima dan diserap dengan baik oleh siswa-siswanya. Penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang telah diberikan dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi. Agar kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, maka paling tidak guru harus perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memilih metode mengajar sesuai kebutuhan siswa. Metode diartikan cara untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Oleh sebab itu, cara yang dipilih sesuai kebutuhan siswa. Dalam hal ini, memperhatikan karakter dan kemampuan siswa. Dalam memilih metode mengajar yang efektif dan efisien, setiap guru sudah pasti memiliki pengalaman tersendiri. Mana metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan mana yang belum bisa diterapkan. Yang kedua, yaitu apabila ditelaah lebih dalam, kiranya tidak ada seorang guru pun yang sudah pintar mengajar. Guru itu selalu belajar di saat ia mengajar. Belajar bagaimana cara mengajar yang efektif dan efisien. Ini tidak dapat dengan sendirinya, melainkan melalui serangkaian eksperimen sehingga disimpulkan bahwa tidak ada satupun metode yang dikatakan paling bagus, kecuali metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam belajar. Yang kedua, yaitu penataan bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi pelajaran yang siap diberikan kepada siswa melalui proses belajar mengajar di kelas. Materi pelajaran perlu ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dikuasai oleh siswa. Penataan bahan ajar menyangkut penggunaan bahasa yang lebih sederhana, dimulai dari materi yang paling mudah sampai materi yang lebih tinggi kesulitannya. Yang ketiga, yaitu membangun komunikasi yang baik. Hal yang tak kalah penting dalam upaya mengajar yang efektif dan efisien adalah membangun komunikasi yang baik dengan siswanya. Komunikasi yang baik ditandai dengan adanya interaksi hubungan timbal balik antara guru dan siswanya yang harmonis selama pembelajaran berlangsung. Siswa bebas dari rasa tertekan oleh guru maupun sulitnya materi pelajaran. Tidak ada intimidasi atau pemaksaan target tertentu kepada siswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas akan menghantarkan guru pada pola mengajar yang efektif. Pembelajaran akan terasa bermakna dan hasilnya dapat dilihat dan dirasakan oleh siswa sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu membuat suasana mengajar yang nyaman. Yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood para siswa itu muncul. Di antaranya belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, misalnya di taman atau di pinggiran kota, danau, atau di ruangan ber-AC. Sekian pemaparan bagaimana cara yang efektif. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.